yang diberikan secara titrasi adalah dopamin, amiodaron, kemudian vitamin, kemudian ini epinefrin, ya, kemudian heparin, regulok, ya, midazolam, fentanyl, kemudian ini sama-sama fentanyl ya. Nah, itu tadi satu. Terus ini propofol, dopa-dopu, ya, yang hampir sama itu adalah norepinefrin dan dobutamine, persis sama, ya, langsung, sehingga nanti harus diperhatikan. Oke ya. Kemudian ada yang kemasan ini ya, ada melon, ada KCL, ada D40%, ya. Kemudian zat pelarutnya apa? Zat pelarutnya adalah water injection atau NaCl, atau ditambah atau juga bisa dengan glukosa 5%. Tergantung sediaan, karena zat pelarut ini tidak paten, sehingga bisa menggunakan di antara tiga tersebut, ya. Jadi tergantung di ruangan nanti adanya apa, gunakanlah. Dan tergantung juga pasiennya, kalau dia pasiennya BDS-nya tinggi, mungkin yang paling aman menggunakan ini. Oke, kemudian alatnya yaitu kapas alkohol, kemudian ini triway itu ada dua macam, baik non buntut maupun buntut, kemudian perfusor juga ada dua macam, karena ada beberapa obat yang tidak boleh kena cahaya, ya. Contohnya apa? Nasi. Furosemid. Terus apa lagi? Ada beberapa ya. Kemudian sekat itu menyesuaikan, ada beberapa ukuran. Ada 1 cc, 2,5, 5 cc, 10, 20, 50, kemudian infus jet, ya. Ini juga tergantung sediaan. Mau pakai blok atau adanya terunjuk, jadi disesuaikan ya. Kemudian ini labeling, ya. Ada labeling, fungsinya untuk biar apa yang telah kita berikan tidak terjadi kekeliruan, untuk memudahkan, ya. Oh, itu dopamin, ya, untuk mengenal jenis macam obat tersebut. Kemudian yang perlu diingat, saat kita mau memasukkan obat-obat alert, itu kepatenan dari akses tersebut. Kita berpikir aksesnya paten atau enggak, aksesnya di mana, ya. Kalau hack alert, karena dia itu osmolaritasnya tinggi, sehingga sebaiknya dipasang pada vena sentral. Kalau dia sudah terpasang vena sentral, seandainya belum, itu adalah pada vena besar, ya. Tuh, kuncinya di situ. Kemudian ada beberapa obat yang harus kita berikan pada dekat insersi, ya, dekat insersi. Karena apa? Karena obat itu harus segera efektivitasnya supaya segera berefek terhadap tubuh. Contohnya adalah obat-obat inotropik. Obat inotropik itu apa? Ya, seperti Zopalop, Paskon, adrenalin, noradrenalin. Sehingga kalau kita ada order untuk pemberian macam-macam obat tersebut, kita pasang paling ujung itu dekat inseksi, bukan ujung yang jauh. Karena kalau nanti masanya itu jauh, itu akan beda efektivitasnya. Contohnya seperti ini. Seandainya ini pasien dia mendapatkan obat noradrenalin, ya. Kalau adrenalin itu termasuk inotropik pilihan yang terbiasa, karena pilihan pertama adalah dan dia sudah tidak makan makanan ya. Nah, kalau sudah ini berarti salah satu dari obat tersebut harus kita neutralisasi, harus lepas, dan pemberiannya ini seandainya masuk ke vena sentral CGC, ya, pasien sudah terpasang CGC. CGC itu ada beberapa rumen, ada yang single, double, dan triple. Nah, seandainya ini rumen, ya, sehingga obat inotropik harus kita letakkan di sini.
harus monitor itu. Kita jangan sampai terlepas dari benar ya. Sehingga kita membutuhkan teman untuk prostat ulang. Kemudian setelah itu gonadotropin ya. Nah, akses yang sini jangan sampai tidak diganti. Nantinya dia mendapatkan obat-obat sedatif ya, atau obat-obat analgetik pasang di sini. Aman saja tidak. Sama sedatif. Terus ini dialiri terus cairan. Ini juga kalau tidak terlalu banyak bisa dialiri cairan. Seandainya cairannya banyak, kita bagi dua. Untuk mengaliri sini dan ini fungsinya kan biar cepat. Atau juga di sini inotropik, di sini bisa sedatif. Nah, salah satu nanti akan diberi seperti ini fungsinya untuk memasukkan sedatif. Obat nanti bisa disarapan. Cuman perlu ingat apabila dikumpulkan anak-anak ya, kasusnya anak-anak itu seandainya dia mendapatkan analgetik fentanyl ya. Kalau fentanyl itu nanti obatnya hanya sedikit sehingga kita dorong, jadi jangan kamu dorong di area yang fentanyl, ini akan berefek namun dia beradaptasi ya. Sehingga lebih amannya diberikan yang tidak ada fentanilnya tadi. Itu kalau di anak-anak ya, mungkin karena padahal di anak-anak itu tekanannya sudah kecil 0,02, 0,1, 0,2 ya itu. Nanti juga literasinya akan beda untuk anak dan dewasa. Kalau di anak-anak fentanyl midazolam itu tanpa diencerkan, sehingga dia morfin. Tapi nanti jalannya hanya sedikit ya. Itu kalau untuk fentanyl ya, fentanyl dan midazolam. Kalau di dewasa kan diencerkan, kalau di anak-anak perbedaannya di situ. Dan nanti juga ada yang untuk mungkin yang nanti yang salah satu anak saya ya, yang saya ajarkan anak, kalau ini kita pakai yang biasa saja biar nanti kalau di anak nanti fokus kita lagi saya ajarin di sana. Kemudian ini kita sesuaikan dia menggunakan tujuan atau apa nanti sama Mbak Moro. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Jadi literasi beda untuk obat-obat analgetik ya. Sebenarnya sama. Kalau di anak ya, satu lagi, kalau di anak tidak menggunakan regulon untuk pelumpuh otot. Jadi di anak-anak tidak menggunakan pelumpuh otot, tetapi sedatif yang ditingkatkan dosisnya. Karena kalau di anak-anak menggunakan regulon atau pelumpuh otot, untuk bangunnya akan kesulitan ya. Sehingga hanya menggunakan sedatif yang dosisnya ditingkatkan. Jadi harus tahu jenis-jenis obat yang diliterasikan itu jenisnya analgetik atau sedatif atau pelumpuh otot atau dia itu sebagai inotropiknya. Jadi kita harus tahu mindset kita ya. Ada yang mau didiskusikan? Berarti tetap ya, boleh ya Bu dijadikan satu? Boleh dijadikan satu, boleh. Satu Aturan nggak apa-apa dijadikan satu. Kan di sana nanti akan banyak sekali, apalagi dia terpasang di jalur. Memang idealnya kalau di negara maju idealnya tidak seperti itu. Jadi pasien itu bisa dipasang beberapa sesi. Tapi di sini kan tidak pernah. Ini hanya satu, yang dua kalau di itu ya. Kalau banyak obatnya, yang dua ivalen biasa. Kalau terlalu banyak nanti yang diberikan. Atau CVC 2. Kalau memang harus banyak. Tapi memang idealnya yang secara teori itu CVC banyak tidak masalah. Karena untuk obat sendiri, nanti untuk memasukkan antibiotik
antibiotik sendiri itu kalau di negara maju seperti itu. Jadi pasien bisa 3, 4, 5 ya. Karena untuk mengurangi intoksinasi obat tersebut. Karena selama ini kan kalau di kita memang belum ada sih penelitian tentang intoksinasi obat. Jadi kan dokter hanya order, nggak tahu awalnya bagaimana masukannya. Nah terus efektivitas obat masuk itu bagaimana kan mereka nggak tahu. Malah justru kan yang tahu kita, yang memilah-milah kita. Kita hanya berdasarkan apa? Insting, pengalaman. Karena selama ini kita nggak meneliti, ya. Contohnya kalau kita memberikan obat anti kejang itu apa? Diazepam. Diazepam atau Phenytoin. Phenytoin. Nah, Phenytoin itu dengan RL kan dia nggak mau. Iya. Dia langsung Kristal. mengkristal, Iya. ya. Itu. Nah itu kan dokter juga nggak tahu. Kalau dia dengan dicampur dengan itu namanya intoksinasi. Sehingga memang yang paling bagus saat kita mau memasukkan obat, ya, itu kita lakukan sepuling dulu. Kita lakukan aspirasi, ya, cek monitor infeksi, kita aspirasi, lalu kita berikan sepuling. Nah, sepuling itu fungsinya untuk apa? Salah satunya untuk mencegah terjadinya intoksinasi obat. Kalau itu memang tidak ada penelitian ya dari farmasi dosen UI kemarin, ya, penelitiannya dilakukan di Bicu, tapi kuliahnya di Australia. Itu memang sangat bagus. Jadi memang efektivitasnya yang paling bagus seperti itu. Karena kalau kita negara berkembang, sehingga kemungkinan terpasangnya hanya 1 maksimal 2. Seperti itu.